Aing merasa bangga ketika Deddy Corbuzier diangkat sebagai staf sus. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan. Bukan karena Aing fans dia ya, bukan. Bener ini mau bukan. Karena gini Bray, ketika Deddy Corbuzier itu diangkat sebagai staf sus, otomatis dia menjadi pejabat publik. Pejabat publik itu dibayar oleh rakyat, tentunya lewat pajak. Kita kapan nih punya karyawan atau punya bawahan, punya anak buah lah, punya pelayan seorang Deddy Corbuzier? Itu sih yang membuat Aing bangga gitu. Aing Hipan Hidayatullah merasa bangga, merasa bergembira ketika Deddy Corbuzier diangkat menjadi staf sus. Dan ini Pak yang membuat Aing excited lah gitu. Ketika Deddy Corbuzier itu menjadi pejabat publik, otomatis dia menjadi pelayan kita. Dan ketika kita menjadi bosnya, ketika kita menjadi tuannya, kalau Deddy Corbuzier gak benar kerja, kita bisa nolol-nololin, kita bisa menghujat dia kalau dia kerja gak bener gitu. Mas Ded, yang bener dong kerjanya. Bisa ngomong kayak gitu kan. Itu hal yang keistimewaan atau kemewahan yang kita miliki sebagai negeri demokrasi. Jadi Pak, tolong jangan dibungkamlah suara-suara kami. Tapi problemnya bukan itu Pak. Bukan itu Pak. Itu mah ice breaking lah Pak. Problemnya itu ini Pak. Sekarang kan terjadi efisiensi sebuah anggaran dari berbagai kementerian lah oleh instruksi dari Prabowo gitu. Instruksi dari Prabowo bahwa harus ada efisiensi anggaran karena negara gak punya uang kali ya. Habis kayaknya sama makanan gizi gratis. Sementara Kementerian Pertahanan dan Keamanan itu malah nge-hire Deddy Corbuzier gitu. Efisiensinya dari mana Pak Prabowo? Gak ada efisiensi sama sekali. Ketika kementerian lain itu terjadi penghematan, terjadi pemotongan anggaran, malah bisa tercipta badai PHK. Dan kalau saya melihat di berbagai platform media sosial, banyak gitu yang terjadi pemutusan kerja gitu, terutama untuk pegawai-pegawai honorer. Itu sih polemik yang harus diselesaikan Pak. Tolonglah itu mah. Saya nggak merasa berbangga lah sebenarnya atas pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf sus. Ditambah lagi, Deddy Corbuzier itu belakangan ini beberapa hari yang lalu dia itu marah-marah. Dia itu marah-marah ke anak kecil, ke anak sekolah. Yang ngomong gitu anak sekolahnya itu bahwa makanan gizi gratis, makanannya itu gak enak. Dia marah-marah tuh sampai telanjang dada. Kurang enak. Ya otomatis kan netizen itu berpandangan atau menuduh lah bahwa Deddy Corbuzier itu bajar. Kan polanya di sini seperti itu, kalau mau jabatan publik itu, mau dekat dengan kekuasaan, ya kita harus jadi bajar dulu. Banyaklah contoh-contohnya, boleh dicek sama teman-teman gitu. Tapi apakah memang benar-benar Deddy Corbuzier ini memang bajar? Kalau bajar yang kita pahami itu adalah orang yang dibayar oleh pemerintah untuk mempromosikan program pemerintah, untuk mempromosikan kinerja dari pemerintah, dan pemerintah membayar ke bajar, kayaknya sih enggak lah ya. Deddy Corbuzier itu ngambil job setolol itu. Dia kan orang kaya gitu kan. Gak mungkin lah dia butuh uang. Itu mau uang receh lah bagi dia mah, gak mungkin lah. Gak mungkin. Kepada Kementerian Pertahanan bahwa saya tidak akan mengambil gaji atau apapun itu yang sifatnya material untuk saya pribadi sama sekali. Aing mah gak percayalah dia seorang bajar gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan juga sih sebenarnya. Tapi keyakinan Aing pribadi nih, ya nggak mungkin lah dia ngambil job setolol itu gitu.
Dan Aing juga merasa dan meyakini kalau Deddy Corbuzier itu gak mungkin lah gitu dia meminta-minta ngemis-ngemis ke pemerintah, ingin dong jadi staf sus gitu, tolonglah terima aku gitu, tolonglah terima gue gitu, misalkan lah kata Deddy Corbuzier itu. Gak mungkin seperti itu. Palingan juga Deddy Corbuzier itu ditawari sama kementerian, terutama Kementerian Pertahanan, karena memang dia itu dekat juga sama Prabowo. Paling ditawari gitu, Dad mau gak jadi staf sus di Kementerian Pertahanan, khususnya di bidang komunikasi publik, kan itu cocok lah dengan kamu, misalkan itu kata kementerian. Paling itu ditawari sih seperti itu, paling ditawari sama kementerian. Gak mungkin lah dia itu uculuk-uculuk gitu datang ke kementerian, ya tolonglah gitu, ada lowongan gak gitu, gak mungkin seperti itu kan. Tapi kenapa nih dia ingin jadi staf sus di Kementerian Pertahanan dan Keamanan? Apakah dia ingin mengabdi ke negeri? Apakah dia ingin mengabdi ke masyarakat gitu? Apakah dia kerja demi rakyat? Ya kalau di dunia politik saya mah gak percaya sama sekali. Dunia politik itu penuh dengan kebullshitan dan kebohongan lah. Gak mungkin Deddy Corbuzier itu ya semulia itu gitu. Ya samalah sama orang-orang yang terlibat di politik praktis itu demi rakyat, demi apapun itu pasti ada motif di balik itu semua sih. Ya saya meyakini menurut keyakinan saya pribadi gitu ini mah ya. Disclaimer dulu nih. Takutnya ada yang tersinggung gitu. Saya mah gak mau ribet, apalagi kan saya mah YouTuber kecil gitu, takutlah kalau kena UU ITE, takut salah nuding ya. Kalau menurut keyakinan boleh dong gitu. Saya juga gak mengajak penonton aku gitu untuk meyakini keyakinan yang aku yakini. Gak mungkin lah. Kayaknya aman sih kalau yang itu mah. Oke lah, karena ini udah terlanjur nasi sudah menjadi bubur, udah terlanjur basah juga, Deddy Corbuzier sudah dilantik juga sebagai staf sus. Ya apa boleh buat gitu. Ya kita hanya bisa menerima sebagai warga sipil biasa. Tapi kita boleh dong mengecek background Deddy Corbuzier. Kalau kita analogikan di sebuah perusahaan, kalau ada seorang karyawan baru, HRD pasti ngecek dong latar pendidikan dia itu seperti apa, pengalaman kerja dia itu seperti apa, cocok gak nih dengan apa yang dia lamar gitu. Pasti gitu kan HRD. Nah karena dia melamar ke kita, ya kita analogikan dia sebagai anak buah kita lah. Ya memang dia benar-benar anak buah kita. Kita berhak dong untuk ngecek background Deddy Corbuzier, untuk ngecek pengalaman ke Deddy Corbuzier, apakah dia itu pantas apa enggak gitu sebagai staf sus di Kementerian Pertahanan dan Keamanan atau di Kemenhan. Boleh dong kita ngecek gitu, karena ini kan sudah terlanjur basah juga kan, dan kita juga semua gak diberitahu gitu, gak dipublikasikan sama Kemenhan bahwa Deddy Corbuzier akan menjadi staf sus gitu. Kalau misalkan udah digembor-gemborkan Deddy Corbuzier akan dilantik, ya mungkin netizen atau saya pribadi pun akan ngecek nih background Deddy Corbuzier itu seperti apa. Oke, kita cek background Deddy Corbuzier itu seperti apa. Sebenarnya siapa sih yang nggak tahu Deddy Corbuzier? Dia itu kan ya pasti public figure yang sangat terkenal lah, dari Sabang sampai Merauke pasti tahu gitu setiap orang gitu. Dia itu memulai awal karirnya sebagai pesulap. Sebagai pesulap yang sering tampil di TV dan sangat sukses gitu. Dia juga banyaklah prestasi-prestasi dia di pesulap, dan pesulap yang top main di masyarakat Indonesia. Lalu kemudian dia itu pernah menjadi host di sebuah TV nasional di Trans 7. Dia menjadi host di acara talk show hitam putih yang cukup ikonik ketika waktu itu, yang cukup trendy ketika waktu itu gitu. Dan ketika kita ingat hitam putih pasti ingat Deddy Corbuzier yang botak. Ya, dia itu sangat sukses lah. Sangat-sangat sukses di pertelevisian Indonesia. Tapi kan zaman berubah ya. Zaman berubah. Semua orang hiburannya itu beralih ke sosial media. Kemudian Deddy Corbuzier itu membangun channel YouTube. Dia membangun channel YouTube yang sangat besar sampai sekarang. Dia juga punya subscriber kurang lebih berapa ya, 20 jutaan lah kalau gak salah. Dia juga punya podcast yang sangat viral, Close the Door, brand identity-nya gitu. Brandnya itu Close the Door. Ya siapa yang gak tahu lah sama Close the Door. Pasti semua orang tahu, saya yakin gitu.
di TV dan di YouTube pasti Deddy Corbuzier itu ya sangat sukses gitu. Kalau untuk urusan pekerjaan, untuk urusan karir, dia memang top lah, layak dicontoh sama anak-anak muda di Indonesia gitu. Apa yang dia bikin, apa yang dia kerjakan, project-project dia pasti sukses lah. Gak tahu sih, memang ada yang gak sukses, tapi kebanyakan sukses lah kalau menurut aku mah. Dan kalau di pendidikan nih, Deddy Corbuzier latar pendidikannya, ya dia pernah sekolah di London, ngambil S2, PhD, jurusan psikologi, dia juga S1-nya itu di Atmajaya ya di Jakarta. Kalau pendidikan, ya dia cukup sangat-sangat berpendidikan ya, bisa sampai S2 mah. Di pendidikan, di pekerjaan, di karir, dia memang bagus, memang top. Tapi kalau dia duduk di pejabat publik, duduk di kursi pemerintahan, apakah dia memang bisa? Oke, begini Pak. Deddy Corbuzier itu sekarang kan jadi staf sus, jadi pejabat publik di Kementerian Pertahanan dan Keamanan Indonesia, khusus di bidang komunikasi publik. Jadi jobdesk dia itu sebagai komunikasi lah, mengkomunikasikan ke publik apa aja kinerja dari Kemenhan, apa aja program-program dari Kemenhan, apa aja yang telah dilakuin sama Kemenhan. Itu sih simpelnya mah. Ya biar tambah semangat, biar tambah ini merokok dulu ya. Ya pokoknya dia itu sebagai publikator lah, sebagai komunikator ke publik gitu, ke halayak ramai, bagaimana dia mengkomunikasikan dengan baik dan bisa diterima dari berbagai kalangan gitu. Sebenarnya nih kalau memang mau benar-benar objektif, memang ada relevansi atau ada hubungannya lah ketika dia dulu gitu kerjanya sebagai ya yang melanglang buana di industri hiburan, di media gitu. Dia juga kan sekarang punya media, channelnya itu sangat besar gitu, sama kerjaan dia sebagai staf sus sekarang gitu. Memang dia memang ahlinya sih, memang ahlinya untuk mengkomunikasikan ke publik gitu, memang dia ahlinya lah. Ya saya akui lah kalau untuk itu mah gitu. Tapi kalau misalkan untuk kerja sebagai politikus, kerja sebagai penguasa, kerja di pemerintahan, ya saya meragukan lah. Dia kan belum ada pengalaman sih di sana. Ya kalau dibilang mah dia masih fresh graduate lah, masih lulusan baru gitu, masih anak magang lah di urusan pemerintahan mah. Wajar dong. Aku pribadi meragukan Deddy Corbuzier, wajar lah. Aku ini salah satu bosnya dia gitu, wajar dong. Nah kalau ragu memang harus benar diuji ya. Dan cara mengujinya itu gampang Pak. Sekarang kan lagi krisis kepercayaan dari masyarakat gitu, dari publik ke pemerintahan Prabowo. Karena pemerintahan Prabowo itu melakukan efisiensi yang sangat besar-besaran gitu. Terutama di efisiensi di pemerintahannya lah gitu. Nah, yang terjadi efisiensinya itu kan hanya terjadi di beberapa kementerian, bukan lagi di beberapa kementerian ya. Malahan hampir di setiap kementerian gitu. Terkecuali Kementerian Pertahanan yang di mana tempat Deddy Corbuzier bekerja, DPR dan kepolisian itu tidak terjadi pemotongan atau pemangkasan anggaran gitu. Nah, itu tuh yang menjadi polemik atau yang menjadi masalah gitu dari publik, yang publik itu mempertanyakan nih, kenapa nih Kementerian Pertahanan itu enggak terjadi efisiensi, malahan kan malah menerima Deddy Corbuzier sebagai staf sus tuh. Nah tugas itu tuh, tugas Mas Deddy tuh, itu tuh tugas Mas Deddy harus menyelesaikan krisis kepercayaan dari publik ini. Komunikasikan dong oleh Mas Deddy, seurgensi apa nih Kementerian Pertahanan itu sampai harus meng-hire Anda gitu Mas. Dan terlebih lagi kenapa Kemenhan itu tidak terjadi pemotongan anggaran. Itu tuh, berikan keyakinan kepada kami Pak, Mas Deddy ini, berikan penjelasan serunut mungkin agar diterima oleh masyarakat. Kalau Mas Deddy ini bisa meyakinkan kami, ya kami akan sangat salut sih sama kinerja Bapak gitu. Sekarang harus nyebut Bapak karena ya dia adalah pejabat yang terhormat. Aing so asik pisan ya. Tapi karena memang sulit sekali ngobrol di depan kamera, ya mau mencoba so asik aja sih, mau mencoba
cringe lah, mau mencoba cringe gitu. Oke, balik kita ke laptop lah. Nah itu yang harus diyakinkan sama Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu punya hutang penjelasan nih atas krisis yang sedang dialami oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Tolong Pak, jelaskan kepada kami. Kalau Deddy Corbuzier ini bisa menjelaskan dengan baik dan benar, bisa diterima penjelasannya oleh masyarakat dari berbagai kalangan, saya rasa Deddy Corbuzier ini cukup layaklah untuk menjadi seorang staf sus. Karena ini krisis bukan main-main loh Pak. Krisis ini sangat berdampak sekali. Apalagi di berbagai kementerian yang terkena efisiensi. Pegawai-pegawai honorer di kementerian yang terjadi efisiensi, itu terjadi pemecatan atau terjadi PHK lah. Banyak kok yang bersuara di sosial media. Nah, itu tugas yang harus diembani sama Mas Deddy Corbuzier. Pak Deddy Corbuzier. Salam hormat Pak. Ya meskipun berat tapi tolong jelaskanlah dengan baik gitu Pak. Oke, bro and bray, barudak, dimanapun Anda berada, hanya segitu yang bisa Aing sampaikan. Semoga bermanfaat. Kalau gak bermanfaat ya gak apa-apa gitu. Ini hanya bualan dan bacotan yang ada di pikiran aku semata gitu. Dan sampai jumpa di next video. Saya Ipan Hidayatullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.